Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Marilah kita selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang perubahan kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN. Contohnya dalam aspek sosial. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Yang keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam bidang ekonomi, yang pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat aktivitas masyarakat. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Di aspek budaya, yaitu yang pertama terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Yang selanjutnya adalah aspek keamanan. Yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat-obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasional. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih luas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produksinya ke Singapura. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN dapat dengan mudah dipasarkan negara lain. Contohnya Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Untuk tugas untuk anak-anakku, yang pertama adalah nanti kamu menjelaskan tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Yang ketiga, teknologi komunikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalian jelaskan di dalam bentuk tabel, ditulis di dalam buku tulis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.